Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Padet Raida. Saya berasal dari Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Iya, benar sekali. Sesuai dengan judul vlognya, yaitu adalah tentang pengalaman saya bekerja 1 tahun di perbankan konvensional, salah satu perbankan terbesar di Indonesia dan juga bergabung di BUMN Indonesia. Bagaimana keseruan cerita saya, pengalaman saya, apakah ada sedihnya, bahagianya, dan juga nyinyiran dan cibiran dari orang-orang di sekitar saya? Jangan lupa untuk tonton videonya sampai selesai dan mohon support my YouTube channel dengan cara tekan tombol notifikasi dan subscribe YouTube channel saya, komen dan like juga, dan share kepada teman-teman kalian jika cerita saya ini bermanfaat untuk teman-teman dan orang-orang di sekeliling teman-teman semua. And keep on watching. Awal mula cerita mengapa saya bisa bekerja di perbankan tersebut, yaitu pada tahun 2017, tepatnya pada tanggal 14 September 2017 saya bekerja di perbankan tersebut. Ini bermula ketika saya baru selesaikan studi S1 dan waktu itu saya sedang menunggu jadwal untuk wisuda. Karena saya tidak memiliki aktivitas apapun di rumah, dan pada saat itu juga di Kabupaten Pelalawan, yaitu adalah Mayhampton, sedang mengadakan seleksi pemilihan Bujang Daerah Pelalawan ataupun yang familiar kita kenal sebagai Duta Pariwisata. Dari ajang inilah saya memberanikan diri untuk apply job di perbankan tersebut dan alhamdulillah diterima. Singkat cerita, saya bekerja di perbankan tersebut dan alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali kepada Allah yang telah memberikan saya kesempatan yang sangat luar biasa, di mana di usia muda, waktu itu saya berusia 22 tahun dan saya masih menunggu wisuda, tetapi saya sudah bisa bekerja di perbankan tersebut. Sangat-sangat luar biasa dan jujur saya sangat bangga dengan pencapaian saya waktu itu. Dan saya bertemu dengan orang-orang baru, teman-teman baru yang notabene-nya itu adalah usianya di atas saya sekitar 2 ataupun 3 tahun di atas saya. Dan ya, saya adalah karyawan kontrak di perusahaan tersebut dan saya termuda pada saat itu. Dan posisi saya pada saat itu adalah sebagai seorang frontliner CS di perbankan tersebut atau customer service. 1 minggu saya bekerja di perbankan tersebut dengan siklus hidup saya seorang mahasiswa dan saya harus menyesuaikan diri saya dengan lingkungan baru, otomatis sangat-sangat tidak mudah. Saya dikontrak 1 tahun di perbankan tersebut dan jika saya berhenti, saya akan dikenakan penalti sesuai dengan peraturan perusahaan tersebut. Jadi mau tidak mau saya harus bekerja dan saya harus berusaha untuk mencintai pekerjaan saya tersebut. Memang di awal-awal memang terasa sangat sulit dari iklim saya seorang mahasiswa dan juga sekarang sudah berpindah menjadi seorang pekerja. Itu salah. Jujur itu adalah sangat-sangat tidak mudah untuk saya bersosialisasi dengan lingkungan baru. 1 minggu bekerja membuat saya merasakan lelah, capek yang sangat luar biasa. Saya harus bangun pagi, mandi pagi, briefing jam 7.15 harus sudah absen di kantor, briefing sampai jam 8. Terus saya harus melayani nasabah dari pembukaan rekening, ratio PIN, internet banking, deposito, apapun itu yang berkaitan dengan produk perbankan tersebut. Dan saya harus dituntut untuk perfeksionis, ya
saya sangat setuju jika perusahaan itu memiliki standar operasional yang luar biasa banget. Jujur, selama 1 minggu saya bekerja itu, saya lelah selelahnya, mata saya selalu merah dan saya sedikit menyesal. Pada saat itu ya, karena saya merasa bahwa diri saya itu tidak ada waktu free time. Untuk weekend, Sabtu dan Minggu, saya habiskan hanya untuk tidur karena saya benar-benar capek pada saat itu. Saya harus pulang malam jam 10, jam 9, jam 8 dan itu benar-benar sangat melelahkan. Tetapi pada saat itu saya mencintai pekerjaan ini karena saya merasa it is my passion. Ini adalah passion saya, melayani. Ya, pelayanan itu adalah saya sangat menyukainya. Dan saya tidak tahu mengapa saya merasa sangat-sangat nyaman dengan pekerjaan di perbankan tersebut. Terlepas dari yang notabene-nya bahwa bekerja di perbankan itu memiliki gaji yang lumayan sangat besar untuk seseorang fresh graduation juga. Terlepas dari itu, saya sedikit lega ketika saya bisa membantu orang-orang yang datang kepada saya untuk pembukaan rekening. Komplain mereka saya selesaikan, masalah mereka saya atasi, dan bahkan saya merasa sangat bahagia ketika ada anak-anak yang kurang mampu mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui perbankan saya tersebut, dan saya bisa mencairkan dana mereka. Dan di situ saya merasa bahwa saya sangat-sangat beruntung bisa bekerja di perbankan karena saya bisa membantu orang-orang yang kurang mampu melalui pencairan yang saya lakukan. Jujur, di saat itu saya benar-benar sangat merasa nyaman sekali dan saya benar-benar ingin mengabdikan diri saya mulai di usia 22 tahun tersebut sampai nanti saya tua. Itu adalah keinginan saya pada saat itu, masih di tahun 2017. Di tahun 2017, jujur adalah tahun yang sangat berarti dan sangat berharga dalam hidup saya. Ketika teman-teman saya belum menyelesaikan studi S1-nya, ketika teman-teman saya sudah selesai wisuda ataupun sudah sarjana, mereka masih mencari pekerjaan di luar sana dan selalu WhatsApp kepada saya, "Ait, ada nggak sil info lowongan pekerjaan? Saya juga ingin bekerja seperti kamu di perbankan." Di situ saya berpikir, ya Allah, terima kasih telah memberikan saya pekerjaan yang sangat luar biasa, dan tentu saya bisa membuat orang tua saya bangga kepada saya sendiri pada saat itu. Ini adalah pencapaian tertinggi selama hidup saya bisa menghasilkan uang dengan keringat saya sendiri. Seiring berjalannya waktu, tahun 2017 sudah saya lewati. Disitulah mulai ada cibiran ataupun nyinyiran ataupun pembicaraan orang terhadap saya. Jujur, keluarga saya memang berasal dari keluarga yang mengenal yang namanya ajaran agama Islam. Di situ ada beberapa orang yang tiba-tiba secara langsung mengatakan kepada kedua orang tua saya bahwa pekerjaan saya di perbankan konvensional ini salah di mata agama. Jujur, saya bercerita ini tergantung cara pikir dan pandangan teman-teman semua. Bekerja di perbankan konvensional itu apakah salah ataupun benar, itu tergantung kalian yang mendeskripsikan apa yang akan saya sampaikan. Saya tidak memprovokasi dan saya hanya ingin pure bercerita pengalaman saya kepada teman-teman semua, dan tidak menutup kemungkinan teman-teman yang masih bekerja di perbankan juga menonton video saya. Saya mohon maaf jika ada rasa sakit hati ataupun tersinggung, tetapi ini adalah sebagai my opinion dan hanya ingin bercerita ke teman-teman semua. Kembali lagi ke permasalahannya.
ketika orang tua saya menyadari bahwa pekerjaan saya sebagai anaknya itu salah, dan alhamdulillah orang tua saya juga mengerti tentang ilmu agama, bekerja di perbankan konvensional itu bisa dikatakan riba. Bukan bisa dikatakan, memang iya, itu adalah ribawi. Itu adalah ribawi. Jujur, ketika ibu saya menelpon dan dia bilang bisa nggak cukup 1 tahun saja bekerja di perbankan ini, di situ saya masih tidak bisa menerima. Saya berontak, saya ingin marah. Kalau suatu saat nanti saya berhenti bekerja di perbankan ini, saya mau kerja apa? Saya mau makan apa? Saya masih 22 tahun. Saya masih muda. Saya ingin berkarir, saya ingin berkarya di perusahaan ini, dan saya ingin mengumpulkan uang untuk menabung, membuka usaha dan segala macam. Ya, namanya juga waktu itu saya masih muda, ambisius banget untuk menjadi seorang yang sukses. Ketika pada saat itu saya menolak permintaan dari orang tua saya, yaitu adalah ibu saya sendiri, saya benar-benar tidak takut dan saya benar-benar tidak ada sedikit pun keraguan dengan pekerjaan ini. Itu saya rasakan sekitar 4 atau 5 bulan saya bekerja, hingga pada suatu ketika saya melakukan pendidikan di Padang, Sumatera Barat. Di situ saya bertemu dengan teman-teman frontliner di seluruh wilayah Kanwil, Perbankan Pekanbaru, dan Perbankan Sumatera Barat. Dan di situ kami sharing kepada teman-teman, dan posisi saya bekerja pada saat itu adalah sebagai seorang teller ataupun transaksi keuangan yang mengatur tentang keuangan secara face to face dengan nasabah. Risiko menjadi seorang teller yaitu di mana ada kerugian ataupun tidak balance antara fisik dengan uang di sistem, maka kalau kurang, itu teller yang akan menombok. Dan jika lebih, uang cash ataupun fisik tersebut kita harus masukkan ke dalam perbankan tersebut. Ada kode tertentunya, saya lupa. Dan pas saya pulang dari pendidikan tersebut, saya demam, dan saya harus mengikuti getting together dengan rekan-rekan sepekerjaan saya di Pekanbaru. Pada saat itu sebenarnya saya harus bekerja lagi, dan apa yang terjadi? Saya mengalami